Penerbangan internasional telah dibuka, tapi hingga kini pengiriman TKI masih dilarang. Sebanyak 34.000 calon TKI menunggu keberangkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Penerbangan internasional mulai dibuka lagi, khususnya di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid atau Bisam Lombok, yaitu untuk rute Kuala Lumpur, Malaysia dibuka mulai 1 Juli. Meski demikian, untuk pengiriman pekerja migran Indonesia atau PMI ke luar negeri tetap dilarang. Saat ini ada aturan yang menghalangi kita, yaitu keputusan Kementerian Tenaga Kerja nomor 151 tahun 2020 yang isinya itu kita tidak diperbolehkan mengirim tenaga kerja ke luar negeri untuk sementara waktu, kata Ketua Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau ASPATAKI NTB, lalu Didi Yuliadi kepada Radar Lombok pada hari Rabu 1 Juli 2020. Menurut lalu Yuliadi, sebagaimana dilansir Radar Lombok, larangan untuk pengiriman TKI ini tidak hanya ke Malaysia saja, namun seluruh negara penempatan, sehingga sampai saat ini dari perusahaan jasa pengiriman tenaga kerja hanya bisa menunggu aturan dari pemerintah terkait diizinkannya kembali pengiriman calon TKI ke berbagai negara. Pasalnya sudah banyak calon TKI yang berharap untuk berangkat setelah dibuka kembali penerbangan internasional Bisam Lombok, Kuala Lumpur, Malaysia. Ini masih kita nanti-nanti. Dari asosiasi juga menunggu pemerintah mencabut peraturan itu, karena kalau peraturan larangan itu tidak dicabut, otomatis kita tidak bisa bergerak kemana-mana. Seperti yang kita ketahui, teman-teman, pemerintah menghentikan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri ini dilakukan sejak terjadinya wabah COVID yang mewabai seluruh dunia. Bahkan beberapa negara hingga saat ini pun masih membatasi tamu asing masuk ke negaranya, sehingga pengiriman tenaga kerja terkendala. Tak hanya itu saja, ada juga beberapa kendala lainnya. Kalaupun mereka dikirim, itu tenaga kerjanya harus diisolasi atau dikarantina selama 14 hari, seperti Malaysia, Hong Kong, dan Taiwan, dan biayanya cukup besar, sementara majikan mana yang mau menanggung biaya. Jadi buat teman-teman calon PMI yang mau keluar negeri, kendalanya itu tidak hanya di Indonesia saja, namun di negara tujuan atau di negara penempatan juga belum siap menerima pekerja asing masuk ke negaranya, karena masih banyak yang harus dipersiapkan seperti karantina dan juga lain-lainnya. So, buat CPMI harap untuk bersabar ya, karena ini juga untuk demi kebaikan bersama. Baik negara Indonesia ataupun negara penempatan PMI tidak mungkin mau ambil resiko tinggi untuk mengirim calon TKI. Sementara itu, Menaker Ida Fauziah mengatakan bahwa pemerintah akan segera membuka kembali penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri secara bertahap setelah penghentian sementara pengiriman pekerja ke luar negeri akibat pandemi COVID-19. Ibu Ida menjelaskan saat ini dalam proses, memang anjurannya tidak bisa dibuka secara serentak, tapi dengan bertahap melihat situasi negara penempatan. Menurut Ibu Ida, Kementerian Ketenagakerjaan sudah berkoordinasi dengan negara penempatan, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, Kementerian Luar Negeri, dan lembaga terkait lainnya. Selanjutnya, Ibu Ida, Menteri Ketenagakerjaan, menyatakan pihaknya kini tengah menggodok protokol baru untuk membuka lagi penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI atau tenaga kerja Indonesia atau TKI di negara-negara penempatan. Kami telah menyusun protokol untuk penempatan kembali. Kami telah melakukan koordinasi dengan gugus tugas dengan perwakilan kita terkait kesiapan negara penempatan, kata Ibu Ida dalam keterangannya di Jakarta pada hari Senin.
Diberitahukan saat ini ada kira-kira hampir 34.000 calon pekerja migran yang tidak bisa berangkat ke negara tujuan seperti Taiwan, Hong Kong, dan lainnya akibat penutupan dari pemerintah Indonesia karena pandemi COVID-19 yang berdampak pada hampir seluruh negara di dunia. Ibu Ida memastikan bahwa pemberangkatan TKI ke luar negeri akan dilakukan lagi dan koordinasi terus dilakukan dengan otoritas dalam negeri dan negara-negara penempatan. Menurut Ibu Ida, ada beberapa negara dan wilayah yang sedang dalam proses untuk menerima kembali pekerja Indonesia seperti Hong Kong dan Taiwan. Ibu Ida Fauziah mengatakan bahwa semuanya masih dalam kajian terus-menerus karena harus mempertimbangkan banyak faktor baik dalam negeri karena masih ada beberapa wilayah yang masih zona merah COVID-19 dan kesiapan negara penempatan untuk menerima TKI. Jadi untuk negara Hong Kong dan juga Taiwan saat ini udah mempersiapkan untuk menerima pekerja asing masuk. Insya Allah dalam waktu dekat Hong Kong dan juga Taiwan bisa menerima PNI masuk lagi ke negara tersebut untuk bekerja. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.